Jebol lagi. Sebelah sini kenceng banget jebol nih. Jebol lagi. Nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini mah bisa tenggelam semua ini. Allahu Akbar. Jebol lagi. Udah masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bukan hujan biasa. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Jakarta Utara diguyur hujan ekstrim dengan intensitas yang sangat tinggi. BMKG mencatat, curah hujan tertinggi terjadi di Muara Angke, mencapai 267 mm. Angka ini masuk kategori hujan ekstrim dan jarang terjadi. Sejumlah wilayah lain seperti Pasar Ikan, Pulau Mas, Cempaka Baru, Kemayoran, hingga Sunter juga mencatat curah hujan di atas 200 mm. Sementara itu, wilayah Waduk Sunter Utara, Pinang Sia, Teluk Gong, Kelapa Gading, Ancol, hingga Pulau Gadung mengalami hujan ekstrim di kisaran 150 sampai 200 mm. Hujan deras ini bahkan meluas keluar Jakarta. Di Bekasi, curah hujan tercatat mencapai 151,4 mm. Angka-angka ini bukan sekedar data, ini adalah peringatan keras. Saat hujan ekstrim turun bersamaan, yang diuji bukan hanya cuaca, tapi kesiapan kota, sistem drainase, dan tata kelola lingkungan. Ahok pun ikut menyoroti terkait pentingnya pembuatan giant seawall. Tapi saya mau nanya Pak, Bapak kan dulu nangani di sana, Pak itu bakal hancur nggak Pak daerah situ? Jadi gini, Saya pernah tinggal sana soalnya. dulu waktu gue perbaikin waduk Pluit, orang kan bilang Ahok cuma mau ngamanin rumah dia. Iya. Gue bilang, kita di Muara Karang itu kayak PIK itu udah bikin dam kayak Belanda. PIK dan Muara Karang kan semua di bawah muka laut nih. Karena sistem lingkarannya udah Tahu Pak. pompa. Tinggal sana Nah, juga. nggak mungkin laut gimana dia udah sistem kayak Belanda nih. Orang Pantai Mutiara yang di laut, lu lihat orang-orang Pluit Pantai Mutiara bikin rumah. Iya. Semua rata-rata 3 lantai, bawah kan garasi. Jadi Karena kita udah kalau- keseringan banjir Pak. Kalau ada apa-apa pasti ke atas. Udah tahu. Yang gua kasihan orang di Muara Angke, Muara Baru, rumah nelayan, rumah masyarakat. Oh, iya, Lu lihat tuh rumah masyarakat. Ini tembok cuma pakai 1 bata. Ini atap rumahnya mereka. Ini gitu tinggi sama nih. Kalau ini robo, kalau cuma akuarium robo atau tsunami pun mati, balik airnya nih. Iya. Tapi kalau ini robo, langsung lu jadi akuarium lu. Itu mati berapa juta orang nanti. Kalau dibiarkan, makanya dulu saya membuat kebijakan. Yang di Pulau reklamasi itu kan nggak boleh nempel. Sesuai dengan yang bikin, itu dari Pak Harto yang bikin. Ada kewajiban kontribusi 15% dari nilai NJOP untuk bangun ini tanggul. Tanggul ini untuk kita bangun untuk apa? Gue pengen tanggul tuh selebar jalan, bila perlu ada 2 mobil. Sehingga Jakarta dari utara, kalau nggak salah 40-an kilometer ya, dari timur sampai ke barat gitu, utara. Kamu tiba-tiba dapat tol tanpa bayar. Iya. Tapi itu sudah tanggul loh nggak? Iya. Nah, lalu bagaimana nelayan? Gue uji coba di daerah Cilincing. Pinggirnya laut. Di Cakung Cilincing nih, kan tinggi nih. Itu pakai pangga. Sekarang ada kok yang kita bikin dengan pusat dulu. Iya. Ada contohnya. Jalan tuh dia kurang lebar, nggak 2 arah. Gue pengen tuh bikin 2 arah. Duitnya dari mana? Dari kontribusi Pulau Reklamasi. Ada pertanyaan dari ini netizen deh. Mana tadi ada yang mau ditanya? Ini apa masalah banjirnya sampai ke Monas? Maksudnya apa tuh? Bisa banjirnya sampai ke Monas kalau di sana hancur. Itu kan diukur. Iya. Jadi kalau diukur, kan gini kan, misalkan miring gitu kan. Kalau sini Monas, kalau lautnya, misalnya Monas ketinggian katakanlah, misalnya ya, Misalnya. dia di bawah 50 cm dari muka laut. Iya. Kalau lagi muka laut Monas gitu. Iya. Kalau ini jebol, berarti laut kan sejajar sampai di sini dong. Iya, kena tuh. Berarti Monas ya kerendam 50 cm. Kan air kan rata. Iya, iya. Air kan nggak mungkin miring-miring kan, dia pasti rata. Makanya istilahnya dari permukaan laut DPL kan, tinggi dari permukaan laut. Ada nggak Pak kemungkinan dari pengalaman Bapak dulu bahwa Jakarta bisa tenggelam? Dulu kan pernah tenggelam. Ini nggak kasus Pernah, Ratu tapi Harhari segini. jebol. Waktu saya baru jadi. Cuma itu kan nggak di semua daerah Pak. Yang bawah kena. Iya. Monas kan semua kerendam. Nah, jadi waktu itu Ratu Harhari kan, ya gini Pak, itu tanda ketip mungkin dikerjain orang ya.
Dia Belanda ada bikin satu apa SOP lah gitu ya. Di karet kan ada Manggarai. Manggarai kan ada pintu. Manggarai pintu itu dibikin karena dia membuat kanal banjir barat. Di situ ada pintu karet. Nah ini kan Ciliwung. Jadi dulu Belanda kenapa buang ke barat? Karena air jangan banjir istana, jangan banjir pelabuhan kota. Iya. Belanda Karena itu sentral banget soalnya. waktu itu belum ada banjir kanal timur nih. Iya. Jadi Ciliwung datang, makanya di Bogor ada Katulampa, kalau ada siaga 1, Iya. lu tinggal berapa jam, mungkin 8 jam, 7 jam, hati-hati Jakarta pasti banjir. Iya, dia turun kan? Kan dia turun kan, karena nggak bisa. Makanya di situ Belanda berusaha mindahin air ke kanal banjir barat. Dia dorong ke sana. Nah di situ dibuatlah SOP. Kalau pintu di karet ini siaga 1, berarti yang ke barat ini udah tinggi nih. Iya. Maka mau tidak mau yang di Manggarai ini harus dibuka. Kalau ini dibuka, mesti lapor istana, karena pasti istana tenggelam. Istilahnya pasti banjir. Nah kenapa ini mesti dibuka? Karena kalau namanya kanal, tanggul, kalau air udah lintasi tanggul, walaupun dia baru, Iya. pasti roboh. Ini nih teori ini. Makanya dulu di Jakarta, kami kan baru sama Pak Jokowi. Orang PU kagak kasih tahu kami itu tentang protap ini. Udah kejadian baru gue panggil PU, gue pelajarin sendiri, gue panggil data Belanda, baru gue dapat bacaannya. Itu pun juga masih salah. Nggak perlu cerita ini. Kenapa? Karena Pak Harto tahun 80 itu bangun waduk fluid. Sayang waduk fluidnya itu Penuh udah sampah. penuh lumpur. Iya. Nggak bisa nampung lagi Iya, nih. iya. Aku beresin. Iya, saya tahu itu. Nah, terus aku bikin sodetan ke timur. Kami terus masalah lah. Ada yang bela-belain bilang saya kejem lah, macam-macam lah. Iya. Termasuk penghubung di Mangga 2 semua tuh mesti diberesin nih. Nah, makanya waktu zaman saya kan Jakarta banjirnya kan relatif cepat. Iya. Nah, Bisa cuma- bisa terkondisikan lebih baik, saya tahu. Cuma yang saya takut sekarang di waduk fluid nih setelah kita gali. Dia cuma tembok batako. Panggul di Ratu Harhari saja yang begitu lebar, betul air lewat, roboh. Yang Jakarta tenggelam dong. Karena waduk fluid nggak berfungsi mesinnya. iya. Air laut masuk nggak bisa pompa. Bisa keluar. Nah sekarang kalau air laut lagi pasang, terus lagi hujan, Katulampa lagi tinggi, ini turun nih. Jadi. Nah, terus kalau laut itu sekarang katanya kan ada istilahnya apa ya, global warming gitu ya. Iya, iya. Ada angin, typhoon segala macam, ombak kan relatif lebih tinggi, lebih keras. Tentu Jakarta Utara masih relatif aman lah, karena kan bukan samudra kan. Tapi kalau dia tambah tinggi, tanggul yang kecil tipis ini, air laut udah melintas terus, roboh nggak? Roboh. Nah, itu yang saya khawatirkan. Itu sama. Saya kemarin ngelihat, saya Masih, bilang kalau tinggal dia- masalah kalau roboh dia loh ini. nggak mintas, nggak nyebrang, Iya. cuma dung, Roboh. masih kita tambal, itu aja bisa roboh. Tapi Roboh. masih lu bisa bilang, gue bisa tambal pakai Siapa pasir mau lah. bisa tambal dalam waktu secepat itu tiba-tiba di cracks gitu. Kalau dia melintas, Hmm. kan semua pasir kegerus, air kan, Iya. batu aja lubang kok. Jadi makanya saya bilang, yang kasihan rakyat miskin yang mati. Orang kaya mah rumahnya tinggi-tinggi. Jadi laut tiba-tiba nutupin satu Iya, iya. rumah. Satu. Bukan akuarium pecah loh nih. Kalau akuarium pecah kan bro, airnya habis kan. Ini kan langsung sejajar. Awalnya yang nge-trigger saya itu kemarin Sumatera, Pak. Saya melihat emang bisa sampai kayak begini. Oh, berarti di semua hal ini bisa terjadi tergantung dari kebijakan politik yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan Itu tadi. kita. Jakarta sudah lama akrab dengan banjir, namun perubahan iklim membuat hujan semakin sulit diprediksi dan semakin ekstrim. Pertanyaannya sekarang sederhana tapi penting. Apakah Jakarta sudah siap menghadapi hujan ekstrim yang terus berulang? Atau kita masih akan terus mengulang cerita yang sama setiap musim hujan tiba?